Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ibnu Jabal Kusnandar, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya ingin mempresentasikan ringkasan materi Ulumul Quran sebagai tugas ujian tengah semester. Langsung saja slide berikutnya. Poin-poin pembahasan: 1. Al-Quran sebagai kitab wahyu. 2. Asbabun nuzul. 3. Nasikh wa mansukh. 4. Permisalan dalam Al-Quran. 5. Muhkam dan mutasyabih. 6. I'jazul Quran. 1. Al-Quran sebagai kitab wahyu. Al-Quran merupakan kalamullah. Al-Quran bukan produk manusia maupun produk budaya ataupun makhluk. Pondasi dasar yang wajib diketahui oleh mahasiswa memahaminya secara komprehensif, luas, dan tidak secara parsial atau berhubungan. Mengenal konsep Al-Quran dalam pandangan Islam itu merupakan suatu hal yang transenden, di luar nalar. Sejarah. Dari abad ke-8 hingga saat ini, tidak ada satu rasul pun yang diutus oleh Allah setelah Nabi Muhammad SAW. Maka untuk memahami fenomena wahyu dari Allah, kita hanya bisa merujuk dari laporan-laporan asli yang bersumber dari hadis Rasulullah. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, karena Nabi Muhammad merupakan Nabi terakhir yang diutus. Dan Al-Quran sebagai kitab terakhir yang paling sempurna dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Injil, Taurat, dan Zabur. Al-Quran adalah kitab yang tanzil, baik lafaz maupun maknanya. Adapun pengertian tanzil yaitu turun sedikit demi sedikit, bertahap sesuai dengan kondisi dan kejadian pada saat itu. Jadi Al-Quran diturunkan, wahyu yang diturunkan ini juga tertulis dalam Quran surat Al-Qadr dan Quran surat As-Sajdah. Jadi bukan produk bumi yang telah banyak diklaim oleh orang-orang liberal, orientalis yang tidak suka dengan keaslian Al-Quran. Tantangan di era modern. Pada abad ke-15, sangat banyak munculnya studi Quran oleh para orientalis yang akhirnya berpengaruh terhadap para sarjana dari kalangan muslim di Indonesia pada saat itu. Namun para orientalis tersebut mempelajari Al-Quran itu dengan tujuan yang buruk, yaitu untuk merusak sistem inti dari Al-Quran dan hadis. Karena sejatinya mereka hanya menyamar menjadi orang Islam dan tetaplah seorang kafir. Dan tujuan mereka pun berhasil. Banyak para pelajar tafsir Quran pada masa itu yang terpengaruh oleh kitab yang ditulis oleh para orientalis tersebut. Bahkan hingga sekarang kitab-kitab itu masih ada. Materi yang kedua yaitu Asbabun Nuzul. Urgensi Asbabun Nuzul. Para ulama khalaf maupun salaf sepakat tentang pentingnya pengetahuan Asbabun Nuzul dalam mengetahui dan memahami Al-Quran. Sebab turunnya suatu ayat menjadi pertimbangan penting ketika menafsirkan suatu ayat atau hukum suatu kasus dalam ayat tersebut. Definisi Asbabun Nuzul. Secara bahasa, Asbabun Nuzul terdiri dari dua kata jamak, yaitu asbabu dan an-nuzul, yang merupakan bentuk jamak dari sabab. Sedangkan secara terminologi, menurut Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani dalam kitabnya Manahil Al-Irfan, Asbabun Nuzul merupakan suatu ayat yang diturunkan dengan berkenaan suatu kejadian atau peristiwa sebagai keterangan hukum pada hari kejadian.
Contoh asbabun nuzul. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yaitu yang berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ibnu Katsir mengutip riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab mengenai asbabun nuzul surat Al-Ikhlas, bahwa ada orang-orang musyrik yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Riwayat lain menyebutkan ada orang Baduy yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya, "Gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Lantas turunlah surat ini, yaitu surat Al-Ikhlas. Manfaat mempelajari asbabun nuzul, yaitu untuk membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat Al-Quran dan menghindarkan kesulitan yang ada di dalam ayat. Selanjutnya, memberikan pemahaman yang tepat bahwa hukum yang dibawa oleh adalah khusus untuk memberi penyelesaian peristiwa atau pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Selanjutnya, membantu memudahkan penghafalan dan pemahaman serta melekatkan ayat-ayat yang bersangkutan dalam hati orang-orang yang mendengarnya. Selanjutnya, bila ayat tersebut dibacakan, dapat mengetahui hikmah ilmu Allah dengan yakin mengenai segala hal yang disyariatkan melalui ayat-ayat yang diturunkannya. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu nasakh wa mansukh. Definisi nasakh wa mansukh. Definisi kata nasakh secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan memiliki 4 kemungkinan makna, yakni al-izalah yaitu penghapus, at-tabdil yaitu menggantikan, at-tahwil yaitu mengalihkan, dan an-naql yaitu memindahkan. Secara istilah, nasakh adalah ketika ada satu dalil syar'i yang turun lebih awal, yang turun lebih akhir dari dalil syar'i yang sebelumnya dengan membawa hukum yang berbeda daripada dalil yang diturunkan lebih awal. Syarat-syarat nas. Riwayat yang jelas dari Nabi maupun sahabat, ijma' atau konsensus umat terkait mana yang nasikh dan mansukh. Dan mansukh, riwayat sejarah yang valid yang menunjukkan mana ayat yang turun di akhir. Syarat-syarat nasikh. Hukum yang dihapuskan adalah hukum syara'. Dalil yang menghapuskan hukum yang lama itu mestilah hukum syara' yang datang kemudian melepas hukum yang ingin dimansukhkan. Selanjutnya, perkara yang dimansukhkan hukumnya mestilah tidak terikat pada masa-masa tertentu. Contoh naskh. Ayat yang menyatakan 10 kali penyusunan mengharamkan pernikahan. Dahulu di dalam apa yang telah diturunkan di antara Al-Quran adalah 10 kali penyusuan yang diketahui mengharamkan. Kemudian itu dinasakh, dihapuskan dengan 5 kali penyusuan yang diketahui. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan itu termasuk yang dibaca di antara Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Makna perkataan Aisyah, dan itu termasuk yang dibaca di antara Al-Quran, adalah yaitu dibaca hukumnya namun lafaznya tidak
atau orang yang belum kesampaian nasakh bacaannya masih tetap membacanya. Hikmah adanya nasakh dalam Al-Quran memelihara kepentingan hamba, perkembangan tasyri menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah, kondisi umat, cobaan dan ujian bagi mukallaf untuk mengikutinya atau tidak menghendaki kebaikan, dan kemudian bagi umat, sebab jika nasakh itu berawal ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Selanjutnya materi keempat yaitu permisalan dalam Al-Quran. Pengertian amsal Al-Quran. Definisi amsal ialah pengungkapan suatu makna yang abstrak dalam bentuk yang konkret. Al-Quran itu turun dengan 5 perkara, yaitu halal, yaitu amalkan yang halal, haram, yaitu jauhi yang haram, muhkam, yaitu ikuti ayat-ayat yang muhkam, mutasyabih, yaitu imanlah kalian dengan ayat-ayat mutasyabihat, amsal, yaitu ambillah pelajaran. Rukun dan syarat amsal ada 4, yaitu wajhu syibbah, arah bersamaan antara dua hal, kemudian tasibiyah, alat untuk pemisal, musyababih, sesuatu yang diperumpamakan, selanjutnya musyabihi bih, sesuatu yang diseumpamakan. Sifat pemisalan ada 2, yaitu zahirah dan kaminah. Zahirah artinya jelas, contohnya masaluhum. Kaminah artinya kontekstual. Hikmah mempelajari amsal: peringatan, motivasi, larangan, mendekatkan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang tampak oleh indera kita, konkret. Syarat-syarat amsal. Para ahli Arab mensyaratkan sahnya amsal harus memenuhi 4 syarat sebagai berikut. A. Bentuk kalimatnya harus ringkas. B. Isi maknanya harus mengena dengan tepat. C. Perumpamaannya harus indah. D. Kinayahnya harus indah. Hikmah amsal Al-Quran: melahirkan sesuatu yang dapat dipahami dengan akal dalam bentuk rupa yang dapat dirasakan oleh panca indera, lalu mudah diterima oleh akal. Kedua, mengungkap hakikat-hakikat dan mengemukakan sesuatu yang jauh dari pikiran seperti mengemukakan sesuatu yang dekat pada pikiran. Ketiga, mengumpulkan makna yang indah dalam suatu ibarat yang pendek. Keempat, mendorong orang yang diberi masal untuk berbuat sesuai dengan isi masal, jika ia merupakan sesuatu yang disenangi jiwa. Kelima, amsal lebih berbekas dalam jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam memberikan peringatan, dan lebih tepat memuaskan hati. Materi selanjutnya ialah materi yang kelima, yaitu ayat muhkamat dan mutasyabih. Definisi muhkam. Muhkam berasal dari kata yang berarti memutuskan 2 hal. Makna menurut istilah, muhkam artinya suatu ungkapan yang dimaksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Kemudian mutasyabih. Mutasyabih adalah sebagai lawan dari kata muhkam, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kesamaran dan kepelikan dalam memahaminya. Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat untuk menunjukkan kebenarannya dan menunjukkan kepada manusia untuk berpikir dan mengungkap rahasianya. Contoh mutasyabih:
hakikinya yaitu apa yang tidak diketahui dengan nalar manusia, seperti hakikat sifat-sifat Allah. Walau kita mengetahui makna dari sifat-sifat tersebut, namun kita tidak pernah tahu hakikat dan bentuknya. Sebagaimana firman Allah, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Kemudian relatif. Relatif yaitu ayat-ayat yang tersamar maknanya untuk sebagian orang tapi tidak bagi sebagian yang lain. Artinya dapat dipahami oleh orang yang mendalam ilmunya saja. Bentuk mutasyabih yang ini boleh dipertanyakan penjelasannya karena diketahui hakikatnya. Hikmah dari pembagian ayat muhkamat dan mutasyabihat. 1. Kalau seandainya Al-Quran seluruhnya muhkam, maka akan hilanglah hikmah dari ujian pembenaran dan amal perbuatan, karena maknanya sangat jelas dan tidak ada kesempatan untuk menyelewengkannya atau berpegang kepada ayat mutasyabih untuk menebarkan fitnah dan merubahnya. 2. Karena orang yang benar-benar beriman akan mengakui bahwa Al-Quran seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala adalah benar dan tidak mungkin ada kebatilan atau kontradiksi sedikit pun padanya. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya Al-Quran seluruhnya adalah mutasyabih, maka akan lenyaplah posisi Al-Quran sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia, serta tidak mungkin untuk melakukan amal ibadah dengannya dan membangun akidah yang benar di atasnya. Kemudian yang keempat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan sebagai ayat-ayat Al-Quran muhkam agar bisa dijadikan rujukan ketika terdapat makna yang tersamar, dan sebagian lagi mutasyabih sebagai ujian bagi para hamba agar terlihat jelas orang yang benar-benar beriman dari orang yang di hatinya terdapat penyakit. Dan materi yang terakhir ialah i'jazul Quran. Pengertian i'jazul Quran. I'jazul Quran terdiri dari dua kata, i'jaz dan Al-Quran. I'jaz adalah membuktikan kelemahan. Apabila i'jaz terjadi, maka nampaklah kekuasaan mu'jiz. Jadi i'jazul Quran bermakna bahwa Al-Quran merupakan mu'jizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenis-jenis mukjizat. Mukjizat kauniyah, yaitu yang berkaitan dengan peristiwa alam, seperti membelah bulan menjadi dua oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dibelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat. Mukjizat syaksiyah, yakni mukjizat yang keluar dari tubuh seorang nabi dan rasul, seperti air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cahaya bulan yang memancar dari tangan Nabi Musa alaihissalam, serta penyembuhan penyakit buta dan kusta oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mukjizat salbiyah. Mukjizat ini adalah mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya, seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, akan tetapi api tidak mampu membakarnya. Kemudian mukjizat akliyah. Ini adalah mukjizat yang rasional atau tidak masuk akal. Contoh satu-satunya adalah Al-Quran. Bukti-bukti keajaiban Al-Quran pada ilmu pengetahuan. Yang pertama ialah kelahiran manusia, kemudian api di dasar laut, garis edar tata surya, dasar lautan yang gelap, dan relativitas waktu. Hikmah adanya i'jazul Quran. 1.
membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW yang membawa mukjizat kitab Al-Quran itu adalah benar-benar seorang nabi dan rasul Allah. 2. Kemudian membuktikan bahwa kitab Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan malaikat Jibril dan bukan tulisan Nabi Muhammad SAW. 3. Menunjukkan kelemahan mutu, sastra dan balaghah bahasan manusia karena terbukti pakar-pakar pujangga, sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sekian presentasi yang telah saya ringkas. Kurang lebihnya mohon maaf. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.